Jadi tidak membedakan, oh ini orang kaya, ini keturunan darah biru. Karena kebetulan kita itu bukan negara kerajaan. Ya, jadi kita ini kebetulan negara republik yang dasarnya adalah negara hukum. Jadi bukan kerajaan. Di sini tidak ada karena anaknya presiden, karena anaknya gubernur, karena anaknya menteri, anaknya bupati. Nggak kenal itu. Itu memang di kampung-kampung sering kita dengar bahwa ada perlakuan istimewa. Tapi sejujurnya tidak ada. Nah, sedangkan pijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh alat kelengkapan negara. Nah, perlu diketahui. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Ya, dalam hal melaksanakan amanat undang-undang ini, negara memiliki namanya apa ya? Memiliki namanya perangkat atau alat-alat kelengkapan negara yang akan menegakkan hukum, ya, menegakkan hukum dan keadilan. Siapa itu? Satu, ya tentu saja undang-undang, ya, pijakannya dari undang-undang. Kedua, yang namanya aparatur negara, baik dari pemerintahan sipil maupun aparatur penegak hukum. Nah, kalau bicara masalah aparatur penegak hukum, ya mulai dari penyidik, kemudian datang dari kanak JPU. Karena penyidik itu bermitra dengan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut, kalau penyidik itu adalah penegak hukum, aparatur penegak hukum sebagaimana undang-undang kepolisian, sedangkan JPU adalah pengacara negara. Jaksa penuntut umum itu adalah pengacara negara yang menjadi pembelanya korban. Ya, pembelanya korban seperti gini. Dalam kasus pidana selalu ada korban. Korbannya itu adalah korban masyarakat atau korban negara. Kalau bicara masalah masyarakat, maka itu yang ada adalah delik aduan. Sedangkan kalau pidana umum adalah yang jadi korbannya adalah negara. Dalam hal ini undang-undang. Nah itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Apa yang harus difahami. Jadi kepada masyarakat gak usah takut berurusan dengan hukum. Biasakan. Saya mengerti berurusan dengan hukum ribet, ruwet. Nah, dan apa ya, kadang-kadang yang gak enaknya itu kita benar tidak ada jaminan untuk menang. Kita salah akan semakin susah. Ya. Nah makanya kepada seluruh masyarakat, kalau kalian ingin mendapatkan namanya perlakuan hukum yang adil, sementara Anda belum mengerti hukum, ya silakan Anda bisa menghubungi kami untuk menghubungi kantor proteksi perlindungan hukum untuk mendapatkan proteksi. Sehingga segala pengetahuan tentang hukum Anda bisa tanyakan. Baik itu untuk pribadi Anda, untuk keluarga Anda, untuk pekerjaan Anda, atau kalau misalnya Anda punya usaha untuk badan usaha Anda. Nah, jangan Anda dipanggil polisi sudah panik. Polisi menjalankan tugasnya. Nah, kalau Anda kira-kira ragu, silakan, disitulah wadahnya kita ini punya namanya legal. Legal pribadi, legal perusahaan, atau legal keluarga. Jangan kita juga inginnya hidup merdeka, kemudian kita tidak ingin punya masalah. Memang tidak ada orang yang ingin punya masalah. Tapi Anda tidak bisa hindari untuk punya namanya penasehat. Presiden saja punya penasehat. Ya kan? Jadi kita harus punya penasehat. Kebetulan yang ada perlu cari ini adalah penasehat tentang hukum. Jadi ada transaksi, Anda bisa tanya, Pak ini saya mau beli ini, kira-kira menurut Bapak bagus apa enggak? Pak saya mau ikut asuransi, boleh apa enggak Pak? Saya mau ikut di perusahaan ini menjadi investor, boleh apa enggak? Kalau Anda, karena yang ada di benak kita hanyalah keuntungan, yang tentu kita jadi subjektif. Artinya nggak objektif. Pikiran kita begitu dipengaruhi, wah ini barangnya bagus Pak, ini begini Pak, nanti kalau Bapak beli gini. Asas manfaat itu akan jauh dari Anda, karena yang muncul itu adalah emosi. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara, dari pijakan undang-undang dalam penegakan hukum yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan negara, yakni penyidik, JPU, dan hakim, sebagai hukum pidana formil,
Itu pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Itu untuk perkara pidana. Jadi itu adalah pijakan pertama. Di sana di dalam KUHP itu tentu semua tentang materi formil pelaksanaan hukum itu diatur, baik penyidik, JPU maupun orang yang terlapor, ya, kemudian hakim dalam bekerja. Ini pijakannya dari situ. Tetapi tidak berhenti sampai situ, karena masih ada lagi undang-undang yang lahir di awal reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Itu nomor 28 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, bersih dari kolusi. Karena sekarang ini banyak sekali yang terjadi adalah kolusi. Kolusi, tahu kolusi? Jadi mereka bersekongkol, bermufakat untuk merusak atau merugikan orang. Itu kolusi. Lalu nepotisme. Nepotisme itu adalah berkolusi dengan keluarganya untuk mendapatkan keuntungan merugikan orang lain. Sedangkan mereka itu sudah digaji. Ya, dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 itu diterangkan bahwa seorang yang menjadi penyelenggara negara berhak mendapatkan remunerasi, gaji, tunjangan, dan lain-lain. Ya, tetapi dia punya kewajiban untuk melakukan pelayanan pada masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang tidak timpang. Apa yang timpang? Pegawai negeri itu kalau sudah diangkat, atau aparatur negara itu yang sudah diangkat, sudah dapat SK, SK-nya ini ya sebagai dasar untuk mendapatkan jadi surat keputusan untuk diterima bekerja dan gajinya berapa, itu kadang-kadang baru usianya 1 bulan atau 2 bulan, dia sudah gadaikan ke bank untuk gaji 10 tahun atau 20 tahun. Sehingga mereka bisa kaya, bisa membeli mobil, bisa beli rumah, padahal mereka belum bekerja. Nah, ketika mereka sudah gadaikan itu SK-nya, yang terjadi apa? Gaji bulanan mereka jadi nggak ada. Karena mereka itu punya gaji itu sudah dibayarkan buat utang. Sehingga mereka ini cenderung untuk melakukan penyimpangan. Bekerja jadi males, mencari-cari keceperan. Nah, ini yang saya juga ingin sampaikan kepada pemangku jabatan, baik di Departemen Keuangan maupun di Departemen Dalam Negeri. Ya, terlebih-lebih ini Pak siapa? Pak Kumolo apa jabatannya? Pak Kumolo itu kan pegawai negeri ya, tentang urusannya kepada aparatur pegawai negeri. Nah, ini tolong jangan dibiasakan orang-orang yang punya SK itu ya untuk digadaikan. Karena mereka sebetulnya kan sudah dibayar 24 jam. Karena mereka dibayar bulanan, maka berarti sebetulnya mereka itu namanya aparatur negara digaji pula, bukan harian. Mereka 1 bulan. Kalau 1 bulan 30 hari, 30 hari. Nah, sebetulnya para aparatur negara dan pegawai negeri ini digaji dari pagi sampai pagi lagi, ya, digaji sebelum mereka bekerja sudah disiapkan gajinya. Ya, tunjangannya, hari tuanya, kemudian tunjangan anak, tunjangan istri ada. Wajib hukumnya mereka itu bekerja secara jujur, tertib, rajin, disiplin. Tapi nyatanya nggak demikian. Ya, masih banyak yang cari ceperan. Ini yang saya prihatinkan. Sebetulnya negara tidak adil. Mereka yang kerja, yang jadi pegawai negeri walaupun kerjanya malas-malasan, setiap hari di mall kita lihat, mereka digaji. Sementara masyarakat ini yang penyumbang pajak nggak digaji. Oke lah, mereka nggak digaji masyarakat, tapi tolong berikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 28. Ya, tahun 1999. Itu hukum formil yang kedua. Hukum formil yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Jadi seseorang yang mau berperkara
itu dasarnya dari peradilan umum.